pemirsa, kita sudah dengarkan tadi bagaimana Feby akhirnya merasa bahwa penulis atau menjadi penulis adalah takdir dia. Nah, bagaimana proses membuat buku ini? Mari kita simak bersama. Nah, karena gara-gara dua sisi di hari ekstrim, di hari itu dua sisi ekstrim ketemu, tapi kan tulisan-tulisan lu juga ekstrim gitu bagi beberapa orang. Lu kok berani banget gitu. Apa yang menginspirasi kamu gitu untuk Tentu saja ekstrim itu adalah sesuatu yang relatif ya. Artinya even misalnya kita ngomong tengah dari mana gitu ya. Nah, kirinya siapa gitu ya, atau kanannya siapa, nanti kiri jauh, far right. Jadi segala sesuatu tuh bisa menjadi sangat relatif, termasuk misalnya ketika kita menyebut ekstrim gitu ya. Kalau buat aku sih, karena ini kan adalah cerita-cerita dalam Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad, itu kan adalah my lifetime questions ya, my lifetime burning questions gitu. Jadi aku sudah memikirkannya sekian lama dan mungkin masih selalu juga. Dan it is what it is ya, maksudnya mungkin bagi sebagian orang menimbulkan rasa tidak nyaman, atau bagi sebagian orang eye opening, atau macam-macam sih sejauh ini komentar yang masuk gitu ya, maksudnya komentar yang disampaikan ajaib atau apapun gitu ya istilah-istilahnya. Tapi buat aku tuh yang penting itu menjadi otentik aja sih. Maksudnya otentik itu adalah aku menulis apa yang aku percaya, aku menulis apa yang aku ingin tulis, dan aku menulis apa yang memang I can say I'm proud that I write that gitu. Maksudnya ya emang aku pengen nulis ini, dan ini emang pertanyaan aku, dan ya gimana ya, maksudnya ketika kita meluncurkan suatu karya ke dunia itu kan ya memang apapun respons dari orang itu memang ya udah gitu. Aku udah belajar let go juga gitu loh. Jadi if you love it fine, if you don't fine gitu. Ya ini kan iya itu dia Feb, tapi kan karena hubungannya sama Vkom, masih sama Vkom nih ya. Di Vkom kan lu kuliahnya jurnalistik itu beda genrenya dengan fiksi. Beda. Nah, mana yang lebih menyenangkan nih dari dua ini? Aduh, itu tuh masih sesuatu pertanyaan yang bahkan baru semalam gue pikirin juga. Jadi sebetulnya kalau katakan agama gue, ya agama gue Islam, cuma maksudnya agama gue yang lain itu apakah jurnalisme, apakah sastra, itu pertanyaan yang masih gue proses tulis. Iya, jadi heran. Rizka kan jurnalis ya. Jurnalis itu kan seringkali selalu bilangnya gue jurnalis at heart. Sampai sekarang pun gue masih jurnalis, bener nggak? Karena itu adalah suatu metode, suatu pendekatan terhadap masalah yang udah kayak mendarah daging gitu buat orang-orang yang melakukannya, apalagi lebih dari 10 tahunan gitu ya. Dan plus masa kuliah gitu. Jadi kayak buat aku sih ibaratnya tuh gue udah mendekati persoalan tuh udah sangat ingrained gitu ya, udah sangat integrated di gue tuh metode jurnalisme gitu loh. Aku membedakan antara misalnya nih ya, ini aku sering kali mikirin membedakan antara titik berdiri jurnalis, aktivis, sama sastrawan katakanlah gitu ya. Karena kan gue pertama misalnya ketika gue kuliah, gue ngalamin aktivisme gitu kan, aktivisme sebagai feminis kan gue ngalamin. Terus kemudian pada satu titik gue menjadi jurnalis, dan gue ngerasa banget tuh perbedaannya yang signifikan. Yaitu adalah kalau sebagai aktivis memang titik berdirimu tuh selalu di depan, selalu punya standpoint di depan, bener nggak? Karena kamu sudah memutuskan ini yang harus aku bela. Kamu tuh dari awal di depannya kan. Itu aktivisme tuh udah pasti begitu, dan memang itu fungsinya. Sementara kalau jurnalis nggak bisa dan nggak boleh. Nggak bisa. Jadi memang punya keberpihakan, dari sisi keberpihakannya kepada siapa? Kepada kepentingan publik kan gitu ya. Kepada kebenaran gitu. Tapi maksudnya
apa ya, perbedaannya adalah memang ketika menjadi jurnalis dan melakukan kerja jurnalistik, kita mesti siap untuk mengubah sudut pandang kita dalam prosesnya along the way gitu ya. Kalau aktivis kan seringkali ya mungkin dia akan berubah dari sisi apa ya, memperbaiki argumen, strategi gitu ya. Strategi tapi tidak titik berdiri. Gitu loh. Tapi tidak titik berdiri gitu. Jadi banyak hal dalam proses aku menjadi jurnalis, misalnya di awal aku punya standpoint tertentu, tapi di lapangan pas ketemu situasinya nggak sesederhana itu gitu ya. Situasinya jauh lebih kompleks dan menentukan keberpihakan itu tidak sederhana juga gitu loh. Jadi itu perbedaan yang aku rasakan. Ketika aku melakukan aktivisme dengan melakukan kerja jurnalistik itu udah jelas sangat berbeda gitu loh. Jadi dan pada akhirnya memang apa ya, katakanlah memang aku lebih terbiasa menjadi jurnalis dan percaya pada metode itu gitu loh. Percaya dengan apa ya, dengan tidak cepat menentukan sudut pandang, tidak cepat menentukan pendirian gitu kan. Tidak cepat menentukan pendirian dan juga melihat hal dari sudut pandang yang beragam, menunda respons juga gitu ya. Karena kalau namanya lo sebagai jurnalis juga suka atau tidak suka itu juga bukan nggak relevan kan gitu ya. Betul. Ya terus tapi kondisinya gimana sih gitu, dan meskipun misalnya kita tidak suka terhadap sesuatu atau kita punya keberpihakan pribadi, tapi akhirnya kita tetap aja harus melampaui itu gitu loh, melampaui suka tidak suka kita dan melampaui keberpihakan pribadi. Kerja sastrawan, nah sebetulnya lebih dekat dengan kerja jurnalis menurutku. Karena apa? Karena ada apa ya? Dalam ruang fiksi ya, dalam ruang sebuah cerita katakanlah, semua pihak itu dapat suara yang sepadan, dapat voice yang sama sedapat mungkin. Titik berdiriku ada dan jelas, tapi kemudian kadang-kadang menjadi tidak relevan karena yang penting semua pihak harus punya suara yang setara gitu loh. Jadi buatku sebagai katakanlah kalau mau kita for lack of better word sastrawan gitu ya, kita ngomong, aku nggak begitu suka kata sastrawan itu, tapi katakanlah untuk membedakan gitu. Jadi apa ya maksudnya, dalam ruang itu menurutku ada miripnya jurnalistik dengan sastra dari sisi bahwa memberikan semua pihak yang ada di dalamnya itu ruang bicara yang setara, gitu ya. Suka atau tidak sukanya aku seringkali tidak relevan, karena dalam cerita juga seringkali kan aku tuh sebenarnya cuma semacam medium untuk cerita itu mengalir gitu ya. Voice-nya orang-orang yang di dalam cerita ini adalah voice-nya mereka dan bukan voice-nya aku yang aku paksakan. Karena ini sekali lagi bukan masalah aku suka atau tidak suka, berpihak terhadap siapa gitu loh, karena kan tidak sedang menulis artikel opini gitu ya. Perbedaannya saya tunggu. Perbedaannya adalah pada metodenya, karena kan kalau jurnalistik metodenya ya jurnalistik, artinya apa, bertanya pada sumber-sumber, mengumpulkan data dan sebagainya. Sementara kalau sastra tidak perlu melakukan itu, tidak perlu aku bertanya kepada sumber-sumber itu. Jadi memang perbedaan yang signifikannya itu pada metodenya. Metode jurnalistik metode jurnalistik yang harus dilakukan dengan dengan disiplin jurnalisme gitu loh. Sementara kalau sastra kan disiplinnya lebih ke bahasa. Iya, betul. Jadi bahasa apa yang kata apa yang paling tepat untuk merepresentasikan situasi tertentu atau karakter tertentu gitu sih. Jadi karena aku ngalamin 3 hal ini dan kadang-kadang kayak switch ini. Tapi menarik itu juga, makanya mungkin buku fiksi ini jadi kayak realitas, potret realitas ya. Orang jadi shock gitu. Mungkin karena lu ada basic jurnalistik juga. Karena mungkin ada aduh mau habis waktunya, Feb. Gimana ya? Tapi nanti mau gue sambung lagi. Gue mau undang lu lagi.
pilihan kata ini, pilihan gaya bahasa ini memang sesuatu yang disengaja. Dan bagi sebagian orang itu pilihan yang dianggap tidak bagus, tidak indah gitu dari segi sastra. Karena bahasanya kayak jurnalistik banget sih, gitu. Padahal itu memang sesuatu pilihan yang disengaja sebagai semacam apa ya? Memang aku ingin bicara bahwa satu, menghasilkan karya sastra yang katakanlah langgam bahasanya agak berbeda dengan kebanyakan karya sastra mutakhir Indonesia yang lagi ngetren, punya pendekatan gaya bahasa seperti apa. Aku memang sengaja untuk sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin, as if itu memang seperti penulisan jurnalistik. Tapi itu adalah suatu kesengajaan, karena aku percaya bahwa ngomongin sastra itu bukan sekedar persoalan kata-kata, tapi persoalan kontennya apa kalau menurutku. Dan ada layers, ada lapis, bukan hanya pesan, tapi masalah kontennya, maksudnya masalah isinya apa. Ada lapis-lapis makna misalnya, ada simbolisme misalnya, ada banyak multi tafsir ada dari lapis-lapis makna yang ada dalam cerita-cerita itu. Jadi aku tidak fokus pada bentuk gitulah kira-kira. Oke. Bersambung lagi ya. Pemirsa, itu bincang kita di bagian 2. Selanjutnya kita ke bagian 3 yuk.